Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan portofolio optimal. Melakukan diversifikasi resiko dalam kegiatan berinvestasi untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang maksimal menjadi suatu keharusan bagi investor yang menerapkan prinsip ekonomi. Bagaimana melakukan seleksi pada kegiatan investasi terhadap instrumen keuangan dengan prinsip ekonomi yang menekankan maksimalisasi keuntungan dengan resiko yang minimalis. Maka perlu melakukan diversifikasi resiko dalam membentuk strategi penggabungan atas saham-saham yang tepat, yaitu portofolio optimal dalam berinvestasi. Maka diperlukan konsep-konsep dasar dalam pembentukan portofolio optimal. Konsep-konsep dasar pembentukan portofolio optimal terdiri dari portofolio efisiensi dan portofolio optimal, fungsi utilitas dan kurva indifferent, dan aset berisiko serta aset bebas risiko. Portofolio efisien dan portofolio optimal, di mana portofolio efisien merupakan gabungan aset terpilih dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggung investor dan mempunyai expected return yang maksimal, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Sedangkan portofolio optimal yaitu portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Selanjutnya yaitu fungsi utilitas dan kurva indifferent, di mana menurut teori dalam ilmu ekonomi mikro menjelaskan tentang konsep kepuasan atau teori utilitas, dan grafik kurva yang menjabarkan himpunan preferensi yang berbeda yang disebut kurva indifferent, yang sangat relevan dalam menjelaskan preferensi tiap investor dalam memilih portofolio efisien yang tersedia. Dalam memahami konsep preferensi, pertama adalah mengembangkan konsep tentang pilihan yang akan dibuat oleh investor. Teori perilaku konsumen dalam pendekatan teori ekonomi mikro berdasarkan pada anggapan bahwa setiap konsumen, dalam hal ini investor, akan berusaha memperoleh kepuasan yang maksimal atau maksimal utility, sehingga jika dimasukkan ke dalam suatu fungsi matematis, maka variasi portofolio efisien yang tersedia untuk dipilih mempunyai tingkat resiko expected return yang berbeda-beda. Catatan penting yang menjadi asumsi dalam pembentukan kurva indifferent diantaranya adalah sebagai berikut. Ada rationality, utility, dan prinsip transitivity, di mana rationality investor diasumsikan bersikap rasional, yang artinya mempunyai sikap memaksimalkan utilitas dengan pendapatan pada harga pasar tertentu, dan investor dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Lalu utility bersifat ordinal, yang artinya investor hanya memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana yang disukai, sehingga konsumen tidak perlu adanya ukuran satuan kepuasan. Lalu prinsip transitivity adalah jika dikatakan kombinasi A lebih disukai dari B dan B lebih disukai dari C, maka A mestilah lebih disukai dari C. Dengan dalil ini, maka kurva indifferent tidak ada yang berpotongan. Aset berisiko dan aset bebas risiko. Kegiatan investasi dapat dilakukan dengan melakukan penanaman dana pada aset-aset yang dianggap dapat memberikan return yang diharapkan. Kelompok aset pada kegiatan investasi ini dikategorikan menjadi dua, yaitu aset beresiko dan aset bebas risiko. Aset beresiko yaitu aset yang masih memiliki ketidakpastian akan return aktualnya di masa depan. Hal ini disebabkan karena adanya inflasi, finansial, suku bunga, pasar, dan sebagainya. Contohnya emas dan obligasi. Lalu aset bebas risiko yaitu aset yang memiliki kepastian akan imbal hasil atau return aktual yang akan diterimanya di masa depan. Dengan kata lain,
bahwa varian return aset ini mempunyai nilai nol, di mana return masa depan sudah dapat dipastikan pada saat ini. Selanjutnya, preferensi investor untuk membentuk portofolio optimal. Berdasarkan klasifikasi aset, maka secara alami investor mempunyai kecenderungan atau preferensi untuk menghindari resiko. Akan tetapi, sesuai dengan prinsip ekonomi dalam melakukan kegiatan berinvestasi, maka ada tujuan utama untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang maksimal, sehingga akan ada pertimbangan tersendiri bagi investor untuk memaknai resiko berdasarkan preferensi toleransi yang dimiliki untuk menanggung resiko dalam rangka mencapai tujuan maksimalisasi return. Yang pertama yaitu resiko. Secara definisi yang dimaksud dengan resiko menurut Tandeilin adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara tingkat pengembalian yang kita harapkan dengan tingkat pengembalian yang sesungguhnya. Nah, secara umum resiko ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Jika potensi terjadinya dapat dihindari, maka resiko ini masuk ke kategori resiko tidak sistematis. Upaya menghindari resiko dapat dilakukan dengan serangkaian tindakan terukur seperti melakukan diversifikasi. Sedangkan resiko yang tidak dapat dihindari potensi terjadinya disebut dengan resiko sistematis. Nah, selanjutnya ada karakteristik resiko pada investor. Preferensi resiko yang dimiliki oleh investor akan sangat berbeda dan dikelompokkan ke dalam 3 karakteristik preferensi, yaitu risk averse atau menjauhi resiko, risk netral atau netral terhadap resiko, dan risk seeker yaitu toleran terhadap resiko. Nah, risk averse ini kelompok yang tidak menyukai resiko dan cenderung bermain aman. Ini umumnya termasuk orang yang konservatif. Lalu risk netral yaitu investor kategori ini masuk dalam kategori moderat karena literate atau mempunyai pemahaman yang baik sehingga mendefinisikan resiko ke arah yang lebih netral bagi dirinya. Maknanya adalah mereka akan cenderung bersikap proporsional dalam memilih resiko sehingga cenderung memilih tingkat seimbang. Nah, lalu ada risk seeker yaitu toleran terhadap resiko. Kelompok penyuka resiko masuk ke dalam kelompok agresif, di mana investor jenis ini sangat toleran terhadap resiko. Tingkat pengembalian yang tinggi akan menjadi pertimbangan bagi kelompok ini dalam memutuskan kegiatan investasinya. Dalam melakukan investasi, ada model atau teori yang sering kali digunakan. Salah satunya yaitu model portofolio Markowitz. Dalam melakukan diversifikasi resiko, maka investor dapat membuat portofolio atas aset-aset yang dinilai bisa memberikan tingkat pengembalian yang maksimal. Portofolio dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode random dan metode Markowitz. Nah, metode Markowitz ini merupakan kontribusi fundamental dalam pembentukan portofolio optimal untuk mencapai return yang maksimal dengan resiko minimal. Nah, pengembangan konsep perhitungan terukur yang digunakan untuk memprediksi harga atau return sekuritas dengan parameter expected return dan variasi atas setiap sekuritas. Asumsi dasar yang digunakan pada model Markowitz yaitu perspektif yang dipakai oleh investor adalah periode investasi tunggal, contohnya 1 tahun. Keputusan investor secara dominan hanya didasarkan pada tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dan resiko saja. Lalu tidak ada biaya transaksi dan perhitungan yang rumit karena banyaknya kombinasi portofolio yang bisa dibangun. Selanjutnya ada teori perhitungan Markowitz. Investor rasional atau menghindari risiko akan memilih untuk memegang portofolio yang memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu atau meminimalkan risiko untuk tingkat return tertentu. Hal inilah yang menjadi asumsi utama dalam analisis portofolio efisiensi Markowitz. Nah, untuk teori perhitungan Markowitz ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu memilih aset optimal.
Analisa menggunakan model Markowitz memberikan banyak kombinasi aset yang dapat memberikan variasi tingkat pengembalian tertentu pada tingkat risiko tertoleransi, sehingga pilihan atas kombinasi aset portofolio dihadapkan pada banyak pilihan sebelum memutuskan kegiatan investasinya. Yang pertama yaitu klasifikasi aset yang optimal. Melakukan keputusan portofolio optimal akan sangat berkaitan dengan preferensi investor, bahwa ada preferensi risiko atas aset pada setiap level investor. Secara tidak langsung, maka aset dikelompokkan ke dalam kelas aset berdasarkan jenis-jenis aset seperti saham, obligasi, real estate, sekuritas asing, emas, dan sebagainya. Pengelompokan ini terkait dengan pilihan investasi dan seberapa besar porsi dana yang akan diinvestasikan atau bobot dana yang dengan kisaran sampai dengan 100%. Tiga kelompok besar kelas aset adalah saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Lalu kelompok berikutnya adalah investasi dalam penyertaan hutang perusahaan atau obligasi, dan terakhir adalah instrumen pasar uang, yaitu surat berharga yang ditransaksikan di pasar uang atau money market. Lalu selanjutnya ada keputusan alokasi aset. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka investor diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya. Keputusan yang dibuat investor tersebut dikenal sebagai keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Hasil perhitungan model Markowitz akan menghasilkan banyak titik kombinasi aset yang dapat membentuk portofolio yang disebut sebagai attainable set atau opportunity set. Selanjutnya ada efisien frontier, yaitu portofolio efisien merupakan titik yang mencerminkan kombinasi strategi dengan resiko terkecil dengan tingkat expected return yang sudah pasti, atau bisa juga merupakan titik kombinasi strategi portofolio dengan expected return terbesar dan tingkat resiko yang sudah pasti. Banyaknya set portofolio yang dihasilkan terrefleksikan dalam banyak titik yang disebut dengan efisien set atau efisien frontier, sehingga kumpulan aset dari portofolio yang efisien ialah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.